Oke, assalamualaikum Angker, salam sejahtera, selamat malam. Malam ini kita lagi kumpul nih, kita kumpul lagi mencoba menceritakan tentang penjelajahan kita di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai daerah. Nah, cuman malam ini bedanya adalah yang kita bahas ini bukan yang horor lagi, bukan yang serem-serem. Kita udah capek nih bahas yang serem, bahas yang horor. Kita coba malam ini kita ngomongin kejadian-kejadian lucu, peristiwa-peristiwa lucu saat kita jelajah. Karena banyak banget hal-hal behind scene ya. Jadi di balik layar itu banyak banget cerita-cerita lucu yang terjadi saat Semarangker menjelajah, saat explore gitu kan. Jadi nanti Mas Marcel ada Lekmet gitu kan, nanti bisa bercerita kejadian-kejadian lucu, hal-hal lucu apa sih yang saat kita jelajah itu sampai sekarang masih terkenang, terbayang. Bahkan saat kita lagi naik motor pun kadang masih ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Iya. Masih itu sering terjadi gitu ya. Gitu. Rasanya sobek. Kecanda motor. Jadi banyak banget nih. Jadi kalau diawali dari aku nih. Jadi aku tuh waktu jelajah di Karanggeneng, ingat ya, itu bukit perkemahan yang angker. Karena banyak kalau orang lagi kemah di sana itu banyak yang kerasukan. Nah, pas Kamis malam Jumat Kliwon kita bukan tempat itu. Jadi tempat yang luas itu hanya Semarangker yang bikin tenda di situ. Nah, nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain, hanya Semarangker doang gitu kan tendanya. Nah, itu lagi datang itu udah ada yang lucu-lucunya gini. Jadi teman-teman udah pada serius, udah pada sepaneng gitu kan. Terus waktu itu ada minuman mineral lah gitu kan. Nah, aku datang sama Pak D apa siapa aku lupa. Jangan aku datang, nah aku lihat kodok nih. Aku lihat kodok. Nah, terus aku iseng ada plastik, aku kasih kodok, aku masukin ke plastik sudah. Jadi di dalam plastik kodoknya. Nah, terus pas lagi teman-teman pada kumpul, ada Lekmet juga, ada Marcel, ada banyak waktu itu. Aku bilangnya gini, ini oleh-oleh apa bulang baleng gitu kan. Bulang baleng itu makanan kalau di Jakarta apa odading kali ya. Odading ya. Kalau di Semarang banyak bulang baleng gitu kan. Nah, lagi pada kumpul gitu kita taruh bulang baleng nih cemilan. Kalau aku bilang nyamian itu bahasa Jawa, artinya cemilan. Aku taruh di tengah, lagi pada serius nih, langsung pada berebutan, dibuka kodoknya keluar, pencut, bubar. Paling larinya paling jauh Lekmet, bubar. Nah, Semarangker sama hantu nggak takut sama kodok pada bubar. Tapi memang karena itu di jam-jam lapar ya kan, udah malam. Tapi kaget sebenarnya, Lekmet kaget sebenarnya. Iya, tapi waktu itu kan sepaneng sebelumnya itu kan ada kesurupan massal loh. Oh iya betul. Ya kan ada kesurupan massal, kita capek, kita ya, gitu. Jadi udah sepaneng. Baru mau istirahat, mater datang itu kan ibaratnya membawa oleh-oleh itu kan ibaratnya makanan. Itu belum tak pegang gini, belum tak makan dah. Lompat. Kalau udah ibaratnya kalau udah dimakan, aduh, tapi keracunan semua. Itu season awal. Di pertengahan kalau ingat lagi dan kita ada formasi. Jadi di Semarangker itu ada istilah formasi. Jadi formasi itu di titik yang kita anggap rawan, kita anggap angker, kita matikan lampu dan tanpa suara. Dan kita waktu itu sepakat tempat itu adalah kamar mandi pojok. Kamar mandi. Iya. Kamar mandi pojok. Waktu kita masuk itu memang benar-benar berantakan. Ada gombal, ada sempak, celana dalam, ada kaos kaki macam-macam itu. Kita masuk. Ayo kita cari posisi masing-masing. Kita duduk berjauhan. Kita duduk bersimpuh gini, bersila gitu kan. Bersila. Oke. Dalam hitungan ketiga kita matikan lampu tanpa suara, tanpa cahaya. Itu memang acara khas di Semarangker. Kita ngadain namanya formasi. Formasi itu seperti itu. Jadi tanpa suara, tanpa cahaya. Udah, kita matiin lampu ya suara. Diem lama. Yang pertama suara mak tut bubar lagi. Kalau malah kentut. Udah habis itu geblok apa? Pintu kamar mandi. Bubar kaget gitu kan. Dan yang terakhir yang parah tuh sempak tadi balang-balangan. Berlempar pok masuk pok. Tak lempar lagi ke Pak Depok. Nah ini. Jadi acara formasinya harusnya sakral. Malah pada lempar-lemparan sempak gitu. Jadi celana dalam punya siapa nggak tahu gitu kan. Kita lempar-lemparan pok. Itu di Karanggeneng, itu baru Karanggeneng itu. Mungkin Marcel apa Lekmet ada cerita yang
lucu nggak gitu loh? Kalau lucu itu pas waktu pertama ya yang di makam Cina. Makam Cina itu makam Cina itu kita habis muter-muter sama teman-teman jelajah internal. Nah itu kan kayak perbukitan gitu kan, perbukitan itu di makam Cina yang besar. Iya, itu waktu itu kita memecah semua misteri Banaspati. Banaspati. Nah, itu kan ada beberapa Sri Kandi yang ikut toh. Iya. Pak D itu udah di bawah, kita yang masih jalan lagi di atas mau turun kan. Lah terinspirasi entah kita tuh apa namanya udah capek terus tahu-tahu ada suara dut udah capek terus agak sebel bau kan, nggak tahu yang nonton siapa karena memang apa ya, banyak teman-teman pada yang nggak mau ngaku ya loh. Wah udah sebel ya toh, udah gini aja, itu Pak Ade udah sampai di bawah karena nungguin agak lama ya, sambil ngerokok mungkin Pak Ade, ya udah kita kerjain gimana, ya udah kamu pura-pura aja itu apa namanya kerasukan gitu. Padahal itu sebenarnya dia tuh capek, mau turun pun udah ya namanya perempuan ya beda sama laki-laki lah, yang fisiknya udah ngos-ngosan gitu. Nah setelah itu dia pura-pura itu ada salah satu Sri Kandi itu pura-pura pingsan. Yang di bawah yang tadinya pertamanya itu minta dibawain motor, kita suruh jemput gitu loh, biar gak capek ya kan. Ya yang di bawah kan udah pada malas-malasan gitu kan, udah pada capek mungkin ya. Nah pada akhirnya dia nggak mau pada naik, pada akhirnya kita buat gimmick itu, ada yang pisan barulah motor itu pada naik, pada mau jemput. Nah itu karena pura-pura kerasukan. Nah habis itu kita evakuasi ke bawah, sampai ke bawah ini udah didoain ya. Tapi yang teman-teman ini ada yang bilang itu pura-pura kerasukan ya. Pak Ade ini mau nyembur orang itu. Pak Ade mau nyembur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau disembur ini, yang korbannya ini udah ketawa-ketawa. yang terakhir ada suara kentut lagi itu, bom besar lagi. Dut. Baunya itu kan. Gitu kan. Ya kita kan udah capek-capek. Bu ya, yang di bawah itu naik motor lah. Ya, kita udah capek-capek habis bikin konten gitu, bawa kamera besar-besar gitu kan. Habis itu kita kerjain aja balik ya buat konten kayak gitu, teman-teman ada yang kerasukan gitu. Terus habis itu ada suara lagi bom atom Hiroshima Nagasaki itu yang baunya luar biasa ya, luar biasa. Bau sapi tank. Gak ada yang mau ngaku itu. Nah, itu mungkin kalau disulut pakai api nyembur kayak nos. Bisa ngelasin, jangan bisa ngelasin, cuma ngelas pakai besi dilas pakai nos itu cowok. Mungkin ya waktu itu kita belajar di perumahan di daerah Cakrawala itu seru itu, rumah kita ya. Ada lagi makan mukbang. Aku inget itu waktu itu lagi serem aku paneng mukbang gitu. Aku lagi paneng waktu itu. Mau masuk kamar tuh, masuk kamar itu kan sangar kewet. Aku pengen kerja benernya, mau ngerjain apa, aku mau ngeliat gitu lah, tiba-tiba kok dari belakang itu si Agung itu Plemet, Jaki Agung. Nah, berarti bukan dia sobat. Jaki loh. Terus Plemet, aku yang video. Oh iya. Gitu. Nah itu kan kelihatannya kan serem banget tuh. Iya betul. Aku takutnya apa? Nengok di kamar ada apa gitu. Ada apa kan? Kita penasaran mungkin ada suara apa itu. Karena kita pada saat itu lagi makan mie. Iya. Dalam pikiranku itu kan memang itu musang atau apa, atau tikus itu setan itu. Karena kamar yang mau dimasukin itu yang di bekas gantung diri. Gantung diri itu kan. Orang bunuh diri, gantung diri ada. Pikiran itu kan itu. Pikir kalau kita kalau ada musang berlari Iya. Atau memang bener-bener hantu, siapa tahu kan itu. Lagi
mau pelan-pelan gini kok dipegang kakiku aku kaget tuh. Ada videonya nanti. Videonya ada. Ini ada videonya. Brengsek aku loh. Kok berhidup aku takut itu kan. Kaget. Bukan takut tapi kaget ada videonya. Ada videonya. Coba jadi Agung tertawa puas aja. Aku kerjain orang itu paling parah itu, Keren, parah. banget. Itu saya ingat nggak waktu kita mau jelajah di salah satu hotel yang terkenal paling angker di Semarang dan masuk dari salah satu dari 7 titik terangker di Indonesia itu ex Hotel Sky Garden Bukit Gombel. Nah kita mau ngadain acara tour malam ya. Kalau dulu belum ex tour ya, kalau sekarang ex tour ya. Jadi malam kita mau ngadain acara dengan peserta yang sekian ratus. Siangnya kita survei dulu. Gitu inget ya? Iya. Survei lah. Itu ada Pak D. Ya, Pak D itu cuma pembina dari Semarangker. Pak D jalan nih, Pak D jalan sendiri. Selanjutnya Marcel, kamu sebagai korban cerita selanjutnya. Dan pada saat itu kan ada kita sudah dari kolam renang ya. Kita mau cari jalan lagi menuju ke titik awal. Yang kita lewat bekas villa apa bekas villa gitu ya. Iya, benar. Tempat dilihat itu. Iya, tempat dilihat. Kita lagi bersih-bersih, teman-teman ini banyak. Nah, saya kan di depan sendiri sama Pak D. Perut saya ini mungkin lapar, belum makan siang ya, kebanyakan rokok mungkin ya. Terus kayak linu-linu gimana gitu. Enggak enak rasanya, itu kayak kembung gitu. Waduh, ngumpet ini mau gimana, mau pup ya tempatnya nggak ada di hutan-hutan kayak gini. Di weteng kuloro, ya saya melu gitu. Yuk ikut gitu kan, diajak ikut naik. Nah, naik tahu-tahu kok yang pertigaan ini yang sebenarnya pertigaan yang harusnya ke kiri, kamu ke kanan. Lah, habis ke kanan kok dut bau kan, dia mau ngapain? Dah tunggu aja di situ. Ternyata apa? Pup di tengah, boker di tengah hutan. Siang-siang bolong ya. Saya disuruh nemenin, padahal yang perutnya sakit saya. Iya. Wah, baunya. Wah. Tapi di sela itu malam-malam ada dengar berita itu, Pak. Dengar berita. Ada yang nginjek itu. Oh, bukan, itu yang tempat berikutnya. Jadi ketoknya Pak D itu mulus apa P yang di tempat biliar itu. Dia pup di situ. Terus ditutupi sama itu apa? Pasir. Kayak kucing. Udah itu dikasih kayu-kayu. Ini tempat ini nanti jangan dimasukin kalau malam karena ada bekas pupku di situ. Dikasihlah tutup apa kayak kayu jalan tuh. Oke, malam kita jelajah nih bersama peserta banyak banget. Nah, ketika sampai di lokasi itu kan ada itunya kayu palangnya. Peserta nanya, "Mas, bisa oh nggak boleh masuk tempatnya terlalu angker gitu." Nah, biasa kan peserta banyak sok, "Oh nggak apa-apa, Mas, saya masih keturunan raja ini, prabu ini, pangeran inilah." Ya itu. Masuklah dia bawa tongkat kan ada jangan bawa tongkat. Tongkat itu kan buat apa bersihin kalau ada ular atau apa. Jadi kalau di Hotel Sky Garden karena rimbun kita bawa tongkat kayu itu. Nah, kita lihat dari jauh liatin aja orang itu, ternyata orang bawa senter tempat popnya Pak Bet okrek balik kemudian orang kita dari jauh liatin aja okrek aku tadi kan mau nanya nemu emas kamu tapi selang itu si Boy, si Erisawa sama Kuncung itu kan saling bawa-bawaan gini. Dan kamu apa? Berarti kan saling bertanya. Kan saling bertanya itu. Apa. Ternyata baunya sama. Jadi rombongan masnya yang ngaku dari orang hebat tadi itu satu rombongan ngukot itu kita dari jauh ngeliatin. Makanya balik ngeliatin kita gitu. Mungkin dia dalam berebut sama temennya, ini emas apa tai ya? Pasti kan gitu ya. Ini di sana kulit emas apa tai ya? Cuman dia jaim gitu. Coba dipegang. Lah ternyata tai. Ternyata tai itu tak kira emas. Tapi itu pegang beneran. Enggak. Cuma oke. Bisa kayu. Aku lagi ya Allah ya. Jadi ya sudah segitu memang angker, cuma kita ketawa terus. Banyak sih. Banyak. Terus banyak lagi pas waktu di apa? Pegunungan apa itu? Di Ungaran itu apa?
Bukit apa ya? Kendal Sodo. Kendali Sodo. Kendal Sodo. Kendali Sodo itu ada acara Semarangker, dipanggil sama teman-teman gunung untuk sedekah bumi atau Iya, apa iya ya. betul. Sedekah bumi ya toh. Sedekah bumi ini kan biasanya ada agenda ya. Enggak, anak-anak Semarangker ini jelajah. Nah, Itu live. Live, ya itu live YouTube ya. Live YouTube itu. YouTube ya. Tong. Ini Itu lucu itu. saya sudah Ini persiapan. kameramannya Stephen sama Tio. Tio, ya. Siapa coba? Satpa Orang ular lah. Oh ya. mau cari lah di situ tuh, di sebelah kirinya itu ada sungai. Wah, untung saya nggak masuk sungai. Iya. Setelah ini tuh sudah merasa biasa tuh, kayak apa ya, kayak wah, tempat ini pasti ada, tempat ini tuh pasti ada gitu. Jadi Marcel itu fobia sama laba-laba. Laba-laba, fobia. Tarantula dia fobia. Laba-laba. Nah, itu dari awal itu sudah ini nabrak sawang aku. Iya. Sawang itu rumah laba-laba itu loh. ya, sarangnya. Posisi tulisannya posisi sawang. Sarang ya. Ya, Sarang lah laba ya, ya. sarang. Sawang gitu. Sarang. Duh, kok balik gitu. Wah, ini pasti di atasku ada nih. Nah, saya bilang, Mas, ini di atasku ada enggak? Oh, enggak ada, ternyata diambil tuh. Diambil sama temen. Dia kan namanya orang-orang reptil kan ya berani semua lah ya, sama yang berbisa sama yang nggak berbisa pasti berani. Tarantula ini dipegang, oh enggak apa-apa, nggak ada, ya udah oke, lagi jalan-jalan ya guys, sahabat tankers ya, Marcel, ini loh di sini coba di sini rasanya tuh gak enak gitu, ada apa ya, ada apa? Nah, panik kan, saya tuh panik, nyamperin, setelah nyamperin. Gimana ya Marcel? Lah ini tangan ini dibuka gini enggak? Lah ini tarantula segini nih, besar banget nih. Wah, untung saya nggak masuk ke ini. Mutung akhirnya aku. Mutung Pulang tasnya ditinggal. Pulang lah. Nah, mulai dari sana ke Semarang ini kan butuh 45 menit sampai 1 jam itu. Saya pulang sendirian. Tidur di markas sendirian, padahal di markas kan banyak peninggalan kayak gini nih nggak di belakangnya. Iya, itu sempat ke Omah Telulas. Mantul. Omah Telulas. Iya, Aku sih. ingatnya gini loh. Jadi aku lihat live-nya. Kan situ ada air terjun ke sungai Oh, iya. apa. Masanya kok nggak ada, tak anteni kok swimmer. Tahu-tahu udah ke Rumah Telulas. Lu udah tekan sini. Tiba-tiba udah nyampe di Rumah Telulas. Lu kok tekan sini. Masanya mana nggak kelihatan. Tahu-tahu udah datang ke Rumah Telulas. Wah, Pak, mending gape, Pak. Pak, mending gape. Menggigil. Karena kalau lebih baik ketemu setan ya hal yang gaib daripada bertemu sama Tarantula. tarantula. Ya toh. Tarantula ini waduh. Kan banyak itu kejadian-kejadian mungkin tahu, Master tahu kejadian di Taman Lele sama kejadian di apa di Bawin itu apa yang kita terakhir turun Rumah Sindir. Rumah Sindir. Rumah Sindir Rumah Ngasinan. Sindir asinan ya itu ya. Apa? Kafe apa sih? Bandaran Bandaran kopi. kopi. Kopi Nah. Bandaran. Siangnya sama Master, wah enak, naiknya Fortuner, wah lewat apa kebun kopi ya, kebun kopi, wah naiknya Fortuner, sampai sana ada laba-laba, ya udah mundur aja, balik, padahal itu di makam apa bekas apa ya Pak, makam apa? Itu makam bekas Jadi. mutilasi kayak kata korban PKI apa gimana Iya. Yang ditutup misalnya, ya, nah, sama kain itu. yang dipisah-pisah Nah, gitu. setelah malamnya itu muter aja itu sama anak-anak Semarangker, lurus, aku muter padahal jaraknya lebih jauh, Iya. lebih baik sendiri daripada lewat itu ada tarantulanya itu, Iya. ya kan, muter ya loh, lebih baik kayak gitu udah. Wah, ada lagi ya cerita? Enggak, Lemet pernah tuh pas di Omah Telulas di gudang belakangnya angker selalu ngangkat apa sih kocok besar tuh. Kapten Dek, tolong bantuin tuh. Oh nganu tuh dipan. Pas dia ngangkat ambil Tempat tidur. ada tekeknya banyak. Dia takut sama tekek banyak mentul dari Lempar ke. aku begitu tekek banyak le tolong tak tinggal tak lihat dia kan pulang. Kalau Oke. ingat bayangin. Jadi gitu Semarangker, mereka nggak sama Demet nggak takut, sama tarantula takut, Sama toket takut. sama toket takut. Ya. Yang tidur itu sama Aceh Salah. rambutan isi salah takut. Si salah takut gitu. Terus ada lagi Fobia. pas waktu apa ya? Keris, pencabutan keris. Parah itu. Hutan keren. Pencabutan keris. Yang paling parah itu, paling parah itu. Padahal itu di dekat rumahku. Ya, Iya tahu itu. Itu gimana itu dulu. itu parah itu. Wah, keren. Jadi ceritanya kita lagi istighosah di Semarang suatu Jumat ya, itu banyak Berarti banget juga ya. rapat tirakat Jumat Keramat Nah. itu banyak banget yang datang. Salah satunya Mas Nisar bawa mobil, Iya. mobilnya bawa APV apa belakangnya ngangkut
besi banyak Ya, banget besi ya. itu lah. Aku iseng-iseng waktu habis acara aku cerita. Dulu waktu aku SMP lewat di daerah Bongsalisan tuh lihat ada keris nancep. Gak ada yang bisa jabut, itu saya SMP. Nah sekarang aku lihat ternyata kerisnya masih ada. Belum ada yang berhasil jabut. Wah pada geger. Ayo kita jabut. Oh enggak. Paling nggak kuat mau itu barangnya orang-orang hebat aja juga nggak bisa. Nggak ada yang Lu siapa bisa. tahu tuh rezeki kita bla bla bla. Gemes. Wah gemes. Pakai mobilku. Lah mobilmu penuh dengan besi-besi. Kita turunkan. Orang banyak nurunkan satu gueng. Diangkat. Gueng aku. Las gueng sampai kosong nih mobil. Kosong masuklah A B C D yang ditolong lembar banyak lah. Itu orang 13. Orang 13. Ayo ke sana. Aku ya. Sepanjang jalan aku senyum tak tahan. Sampai di lokasi itu ada orang penjual angkringan nasi kucing. Nah, kamu nanya aja sama izin, itu juru kuncinya beliau. Kamu nanya, Pak, mohon izin, kami dari Semarang mau nyabut keris sama ngono. Nah, itu penjual angkringannya keris. Oh, ini Mas, ternyata itu Tutup ember. jadi gitu, tutup ember. Jadi itu gapuro, ada hiasannya keris-kerisannya dari beton, separuh gini ditutupi sama ember atau nasi kucing. Oh, monggo Mas dijabut. Silakan jawab monggo Mas. Wah, itu ya tadi sepanjang jalan ngapa langsung merengut kabeh. Sepanjang jalan merengut kabeh. Padahal itu sebenarnya udah feeling ya, karena kan rumahku kan dekat situ. Tiap harinya kan juga Tapi lewat enggak situ. ngeh. Tapi enggak makanya. ngeh. Maksudnya apakah itu atau yang lain kan nggak tahu Iya, kan. Maksudnya Berarti kamu besok kalau lewat situ difoto sahabat buat dokumentasi ini loh. Dokumentasi. Ini loh. Ini kerisnya loh. Ini Nah, kerisnya loh. itu Itu- terusnya. Itu misalnya kita mau kaya itu bisa loh, kita tutupin sama kain terus kita buat woro-woro. Monggo siapa yang berhasil jabut keris cukup bayar 1.000 rupiah. Kalau berhasil dapat 1 miliar pasti banyak yang ikutan 1.000 Dikali Nah, berapa itu orang? kan dia mikir balik dengan 1.000 kok. Itu masuk lah balik meneh 1.000. Nah tinggal kita mikir nih 1.000 kali sekian orang itu kira-kira sepadan nggak dengan biaya opnam dikeroyok gitu. Buat nggak sepadan nggak sama kita dikeroyok orang banyak. Konyol. 1.000 Konyol. gitu. Saya kira itu malah justru malah di tengah makam karena di situ dekat makam. Iya. Nah, Ya, waktu ternyata itu kan itu kita gapuro. kasih Sherlock Iya. gapuro. Gapuro Iya. kampung Waktu itu kan pernah dibuka pakai apa satelit map itu toh kan. map, Nah iya. itu sampai kiar itu gini. Ada rekan itu dari kan itu gini. ini kan bisa gua ya. Kerawang wih alah badik alah. Nah. Sepanjang jalan dong rapal. Oh, masalah alasan itu. Aku mau nahan ketawa sepanjang tak batu. Enggak 13 orang kena prank itu. Ya memang tak kira itu di tengah makamnya. Oh ternyata itu. Lah kan kalau lewat sekolahan di SD itu kan deket situ kan lewatnya situ terus. Oh ternyata itu. Ya, di foto tadi. Di foto apa di video. Ini loh guys, ini loh kerisnya. Nah. Itu sekitar tahun 2015 ya Mas. Iya. Iya, 15 15 karena kita 16 udah punya markas. Itu 15. Iya. Pasti markasnya Mbah Min itu kan. Memang sejarah paling Iya. itu. Konyol. sejarah. Jadi memang penjelajahan itu memang tidak melulu serem ya. Ya. Banyak hal-hal yang lucu-lucu, yang biasanya tuh memang lucu-lucu. Memang yang membuat kita kadang ingat itu. Kamu ingat nggak itu ngekek-ngekek lagi? Konyol gitu. Kamu ingat nggak kan pas ngekek-ngekek lagi? Kita tuh sempat mau mati sama Master. Mau mati tuh. Itu memecah-mecah menguak misteri Dewi Lanjar, Dewi Lanjar. Laut Utara, Jawa. Itu banyak orang cuma hanya melihat gini aja. Enggak saya gini ya teman-teman. Waktu itu kita nyemplung ke laut. Nah, karena saya nggak bisa renang, banyak orang nggak bisa renang. Masa bilang, aku bisa renang apa dia tulisannya pelayaran toh, bisa renang. Ya wis lo aman sama Marcel kan gitu. Kita nengah nih bareng nengah. Segini nih, bleng. Lah kok tiba-tiba tuh palung 5 meter. Plus Marcel kita narik Marcel nggak bisa renang. Masa dijinjak-injak orang banyak dia di bawah dia. Mati. Jadi dia diinjak-injak orang banyak loh nggak bisa keluar. Mau mati. Jadi palung. Jadi teman-teman itu kita kan di pantai itu pertama mungkin 20 cm, 30 cm, 50, 60, 80, paling kan 100 cm ya. Tiba-tiba 5 meter palung itu. Dan kita kecemplung ke situ dan nggak ada yang bisa renang, yang bisa cuma Marcel. Karena hanya Marcel yang bisa, teman-teman pada megangi Marcel. Marcel klub diinjak-injak lah buat kita. Jadi di bawah diinjak orang banyak. Tapi memang benar di dalam palung itu memang kalau misalkan kita panik ya, wah memang
aku aja lihat apa mata ini udah gelap semua, udah ini udah minta tolong semua, ini kepala ya, ini kaki orang temen ini kaki master tuh di sini. Abri yang tidur ini, Abri ini di sini, tak geret-geret gini celananya melorot. Aku mau naik apa pasirnya itu lurut, wah, udah aku di dalam aja. Habis itu tahu-tahu kok ada apa kayak tangga gitu, kayak tangga ya mungkin ya. Gini ini ada ini. Terus aku apa ramban naik ke atas, oh baru bisa. Itu palungnya itu, ya, pasirnya itu. Terus baru tak angkatin satu-satu. Tanahnya itu kan kayak tangga gini gitu. Nah, itu mungkin kalau 5 menit lagi atau berapa menit 15. Tapi waktu itu memang ombaknya nggak terlalu kencang. Bukan ombaknya nggak kencang kalau kita. Cuman palung itu laut utara ya. Iya, laut utara, laut selatan. Tapi itu di dalam itu aku ngerasain bahwa kita sebentar lagi itu mau ada apa kayak apa? Oh iya, air pasang. Nah, aku ngerasain tuh di kaki itu pas waktu di dalam itu kayak ada arus atas, ada arus bawah atau ya, arus dalam gitu. Ya, nah, terasa banget tapi ini kayak didorong ini. Jadi itu kayak dijauhin sama palungnya itu sama pasir. Aku gini ini nggak ada, tapi ini udah kaki temen gitu. Kaki temen aku tahu nih kakinya Master di sini karena memang kita deketan sih. Nah ini kakinya si siapa ya, Nabil tuh di sini ku pak mau nggak pak jijak-jijakin kepalanya. Wah parah. Baju sampai apa celana temen itu sampai ya gitulah ya. namanya persaudaraan harus saling menjaga ya menjaga kaki orang. parah berkorban. Aduh itu kita habis apa tanam mangrove sama tanam mangrove. Terus apa namanya banyak lumpurnya kan, banyak lumpurnya gitu. Terus habis itu ya udah kita bersihin pakai air laut. Yo kita udah semangat panas-panasan mandi pegangan, kalau ada harus pegangan bluk hilang semua. Wah aduh konyol. Katanya apa dan saya pernah dan jadi banyak ya dan banyak teman-teman ya itu ular yang mana? Wah ada pawang dari Semarangkar, ternyata itu ularnya apa buntut apa viper. Jadi dari Trans 7 programnya berburu. Nah itu katanya cerita tuh. Berburu. Peter kan bekas timnya dunia lain. Dia masuk ke timnya berburu, jadi Cortez itu kan. Waktu itu. Ada. Simbol buat kata berkarya kan nggak ngerti tuh bisa tinggi. Ya waktu itu kan belum terlalu booming ya di komunitas reptil waktu itu ya. Nah waktu itu acara berburu Trans 7 itu di Tinjomoyo waktu itu. Terus aku penasaran ada dari tim berburu itu dapat ular insularis, ular hijau itu ya, jenis ular hijau itu. Nah ekor merah kan. Terus tak minta waktu itu aku penasaran waktu itu albu ya insularis, jadi jenisnya emang ya jenis albu ada, insularis ada, jadi jenisnya macam-macam. Waktu itu penasaran. Terus waktu itu penasaran ular apa, berbisa atau enggak. Waktu itu kan aku ular ini tenang banget. Masukinlah di celana. Untungnya nggak gigit gitu loh. Masukin celana gini. Nah waktu itu baru sadar ketika gigi waktu sudah muncul, gigi itu nyantol di jaket. Baru tahu taringnya. Wah, tak lempar waktu itu. Kenapa enggak langsung nyala di celana gitu. Itu enggak nyokot belalainya. Kalau nyokot belalainya waduh, itu. Waktu itu langsung viral. Waktu itu kan tak up di Facebookku dulu, waktu itu langsung aku dibully sama rekan-rekan reptil. Terus aku akhirnya kenal Ari Red itu ya gara-gara itu. Wah di Semarang kan ada orang ampuh. Orang sakti. Kon ampuh. Tapi padahal bener-bener nggak tahu waktu itu. Efek apa ya? Maksudnya dari cerita-cerita ini banyak, terus sampai kita masuk di Global TV itu yang aku sama Lemut itu yang kita rescue di
kolam renang es Hotel Sky Garden. Yang masuk di Iya. Global TV acara apa ya? Aku lupa sih. Acara apa ya? Yang Kayak- cuplikannya iya. aku lupa sih. Cuplikannya itu yang kita masuk itu di bawah itu yang Dunia banyak. apa sih? Iya. Apa sih lupa Misteri aku. dunia. Dunia kan Trans 7 bukan? Yang lupa aku. Tapi akhirnya dari pengalaman itu kan aku jadi belajar, aku mengenal jenis ular, beberapa ular, Dunia reptil ya. dunia reptil ya. Terus saya bisa menjadi orang yang ya sedikit bermanfaat sama masyarakat lah, menjadi pawang. Tim rescue-nya Semarangker nih hebat nih. Rescue ular, nah, itulah. Pas papanya Semarangker. Walaupun enggak itu lama. Oke. Oke, gitu aja atau ada yang lain? Oke, berapa menit? Aku udah. Udah berapa menit tuh? Oh, udah banyak. Wah, Nanti, udah banyak. nanti teman-teman Angkers bosen. Nanti biar Bosen, ada ya. part yang lain nih. Ini kan ditambah sama video-video Marcel yang itu ya, yang kaget, Iya. yang keren itu. Oke, Angkers, mungkin cukup ini dulu kita behind skin-nya jelajah bersama Semarangker, tapi yang happy, fun, yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Nah, mungkin besok kita akan podcast lagi, ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain. Mungkin topiknya percintaan. Iya. Percintaan di tempat horor. Penting terus mau jalan sekolah jelajah. Itu banyak itu. Itu banyak itu. Dari PDKT, pacaran, nikah sampai bubar. Nanti tunggu kan episode-nya. Oke, Angger, terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Semarangker TV, follow Instagram Semarangker Official, juga TikTok Semarangker 13. Oke, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Thank you.